One Kawan TV1. Sebagai penulis tentu saya beri kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Saudara Ihsanuddin Nursi yang biasa dipanggil Ica. Jangan dicabut. Sekalian, buku ini saya proses kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Mestinya waktu mulai kampanye dia sudah terbit mestinya. Tapi begitu melihat medan pencalonan muncul, tapi sama-sama kita tahu bagaimana Erik kepingin jadi cawapres. Ada beberapa pihak yang paling kencang adalah Erik. Dan ternyata keberangkatan ke Solo semuanya mengubah atas telepon Ratiflah itu berubah. Maka buku itu saya gagalkan untuk tulis sebelum kampanye. Beda dengan buku Prahara dengan Bangsa Terbelah. Kalau Bangsa Terbelah saya terbitkan memang menjelang kampanye, karena buku itu kalau ada baca baik-baik Bangsa Terbelah, begitu nembak dua-duanya. Begitu nembak Joko Widodo, begitu nembak Prabowo, gitu ya. Tapi Prabowo kayak terima dia adanya. Dan kalau orang kemudian baru ribut soal Mahfud MB sekarang seperti itu, berarti dia tidak baca baik buku saya. Buku saya tentang Mahfud, siapa Mahfud dari awal, dan cerita dia di PKB, direkrut oleh Mas Dur, dan seterusnya sampai jadi nyata, dan seterusnya. Itu perbedaannya antara Bangsa Terbelah dengan Prahara Bangsa, perbedaan waktu. Jadi kalau Prahara Bangsa Terbelah menjemput kampanye 2019 dengan membongkar semua peristiwa-peristiwa, termasuk peristiwa Ahok di situ, dengan pernyataan Joko Widodo tidak akan pernah bisa jadi presiden tanpa dukungan pengembang. Sama dengan kalimat kami bertugas menyelamatkan wajah presiden, itu kalimatnya sama. Cuma diksinya yang narasinya yang beda, tapi kontennya sama. Kontennya sama, sehingga enak ya, seperti kemarin pernyataan sekilas dari Metro. Itu latar belakang buku. Tapi ada hal yang menarik dalam buku ini menurutnya dalam kajian saya. Bahwa pernah ingat saya dibully habis-habisan ketika saya menolak termometer scan gun. Ingat ya? Jutaan yang melihat, jutaan yang memberikan pendapat, tapi juga saya ditembak habis oleh ID, saya ditembak habis oleh kalangan tertentu, sampai saya diwawancara oleh Iwan karena saya menolak termometer scan gun. Tapi diikuti omongan gue, ditolak tapi diikuti. Atas dasar itu saya mulai yakin bahwa ada masalah dengan COVID. Sebelumnya sudah tahu ada masalah, karena sebelum COVID muncul saya sudah menulis di berbagai media tentang virus COVID dan perang ekonomi. Inilah yang sesungguhnya menurut saya prahara. Jadi ada prahara internal, ada prahara eksternal. Prahara internal itu adalah cerita mendasarnya Undang-Undang 1 2002. Prahara eksternalnya adalah kita dengan mudah didikte oleh pihak luar. Persoalan pokoknya, setiap pembuktian saya atas penelitian dari pihak luar, saya dituding sebagai ahli konspirasi. Saya dituding sebagai ahli konspirasi. Oh, teori konspirasi muncul. Rasanya yang ngomong kenceng kayak gitu di Indonesia cuma 2 manusia, Dr. Siti Fadila Supari dan Ihsanuddin Nursi. Siti Fadila Supari dituding sebagai konspirasi juga, saya juga dituding sebagai konspirasi. Siti Fadila Supari juga dicecer, gue juga dicecer dengan cara-cara berbeda. Ada Dharma Poengkun, tapi saya tidak ada perbedaan pendekatan dengan Dharma Poengkun.
saya menghindar untuk masuk ke ilmu kesehatannya. Karena jadi kalau saya dialog dengan ilmu. Jadi ketika Ibu Siti Fadila Supari dikenakan tahanan, saya bilang satu-satunya, mungkin Ibu ingat, sampai akhirnya saya tulis, Ibu adalah perempuan yang membanggakan buat saya. Saya nggak pernah tulis kayak gitu, tapi saya tulis kayak gitu. Karena waktu itu satu-satunya perempuan yang memahami ekonomi, politik, kesehatan di Indonesia cuma satu, Siti Fadila Supari. Jadi dalam pengalaman saya mengikuti kajian tentang ekonomi politik kesehatan, yang saya tahu cuma Siti Fadila Supari, makanya kemudian saya banyak belajar. Kebetulan kajian saya kajian ekonomi politik. Maka kalau melihat buku saya bukan buku ekonomi, maka kalau buku saya bukan buku politik. Buku saya sejak awal dari yang namanya Selamat Datang di Negeri Amburadul, Kita Belum Merdeka, Siapa Mengorbankan Apa, Ekonomi Konstitusi, lalu kemudian cerita tentang bangsa terbelah dan perkara bangsa, dalam buku-buku ekonomi politik. Yang di Indonesia terkadang pendekatan ekonomi politiknya, maaf, secara akademik pendekatan juga terbatas. Saya mencoba membuka wawasan itu, membuka berbagai dimensi masuk di situ. Itulah buku latar belakang. Nah, saya kira yang paling penting lagi, pendekatan saya yang pertama sesungguhnya yang agak repot, saya harus sebut sama Bapak sekalian. Saya menggunakan Al-Baqarah 11. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qul innaman nahnu muslihun. Saya buka dengan itu. Kenapa? Karena kata-kata fasada itu dalam Al-Baqarah 11 berdampingan dengan sholat. Tempat ini biasa melakukan kajian-kajian yang sifatnya dengan pendekatan bencana berhubungan, pendekatan aktivitas, pendekatan kekekalan energi, termodinamika, dan memahami ayat. Yang kedua, saya menggunakan pendekatan Al-Maidah 4449 dengan kalimat fahkum. Kalimat fahkum. Kalimat fahkum ini ditunjuk pada posisi 3 kelompok manusia. Kelompok manusia kafir, kelompok manusia fasik, kelompok manusia zalim. Nah, ayat itu saya kutip kayak gitu. Orang lebih gitu loh. Orang lebih gitu. Jadi biar tahu kenapa di halaman pertama, ya kalau Bapak buka nanti itu halaman pertama isinya tentang itu. Tentang kefasikan, tentang kezaliman, tentang penganiayaan, tentang kemunafikan. Saya ingin mengingatkan teman-teman. Saya berdebat dengan Fahri Hamzah cukup panjang. Tapi saya terkejut ketika saya lihat, saya sekali waktu itu Julhas sebagai pansusnya, Fahri sebagai anggotanya bersama dengan Sultan Batugana. Kalimat saya adalah, pilihan Anda cuma dua, Anda menjadi pengkhianat atau Anda kemudian memang setia kepada konstitusi. Langsung berhenti pansus, Julhas yang turun, tapi kemudian Julhas menjadi menteri. Buku itulah yang sebenarnya dialog itulah yang kemudian membawa inspirasi pada saya. Oh, rupanya untuk menjadi politisi harus punya sikap seperti itu. Karir Julhas bagus, karir Fahri bagus, bagus juga karir politiknya. Oh, bisa begitu. Saya tak narasumber di DPR, narasumber bagi pansus. Bapak Ibu sekalian, hal yang mendasar buat saya adalah kalimat saya muncul setelah itulah, kita defisit negarawan, surplus politisi. Bahkan saya bilang kita surplus pengkhianat. Kita surplus pengkhianat. Setelah itu teman-teman, sebelum mata menulis tentang kedaulatan negara digadaikan, artikel saya sudah beredar di media Indonesia. Ini ada editor saya, Arif Prasetyo, yang biasa mengedit tulisan-tulisan saya di media Indonesia. Artikel saya sudah beredar menggadaikan kedaulatan di mana-mana. Itu jauh sebelum mata menulis. Saya mengatakan bahwa bahkan ketika tim Quick yang di Amin Aryoso
Dimyati Hartono semua kelompok PDI yang terpisah dengan kelompoknya Yakob Tobing waktu itu, yang kemudian dialognya di Jalan Tambak. Saya dalam wawancara menyatakan kita sedang terjajah, kok ya diam. Itu kalimat saya, kita sedang terjajah, kok ya diam. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lahir beberapa buku ini. Pada fenomena kemunafikan mereka yang konsisten dan jujur dalam berjahatnya, pada iklim sosial politik yang memposisikan pukul adalah alat penguasa, semuanya kemerdekaan itu sebagai kepantasan. Jadi saya menganggap Bapak Ibu sekalian, modal di bawah Prabowo Subianto pun modal sosial masih tetap berantakan. Itu tesis saya sejak 98 dan ternyata saya lanjut. Next. Nah, ini reformasi berbuah prahara. Ini reformasi berbuah prahara, ada beberapa item. Bapak sudah. Ini artikel saya juga di media Indonesia. Hatta waktu itu ngajak saya diskusi dengan Ratna Sarumpayat, dengan Dani. Hatta baru mulai dengan gerakan Selamatkan Indonesia awal-awalnya. Kalimat saya dalam tanda petik agak sinis. Lo mana sih kemarin-kemarin nih? Saya kasih paper saya karena saya sudah tulis duluan bahwa reformasi itu berbuah prahara, reformasi itu berbuah krisis konstitusi. Lanjut. Nah, kenapa saya minta Jul yang jadi moderator? Karena alasan ini. Bapak sekalian, ini kelihatannya sepele. Kalimat ini kelihatannya sepele. Amandemen 4 kali adalah Undang-Undang Dasar sebagaimana dikukuhkan 5 Juli, dikukuhkan lagi dengan posisi sidang DPR dan seterusnya. Tapi ada tambahan. Kalimat ini kelihatan sepele. Coba mari kita lalui dengan pendekatan konstitusi. Kalau kita dalam dengan konstitusi, sesungguhnya ada berapa konstitusi yang berlaku sesungguhnya? Kalau kalimat ada 2. Ada 2. Jadi sejak namanya 2002, tepatnya 2004 sampai dengan sekarang berlaku 2 konstitusi. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan penjelasannya dan yang amandemen. Mana yang kemudian digunakan? Yang digunakan 2002. Tapi apakah 45 yang 18 Agustus juga dia tetap hidup? Karena itu ketika DPD bikin sidang paripurna dan kemudian muncul dengan pidato kenegaraan Lanyala Mahmud Mataliti dalam sidang bersama, buat saya yang mengerti tata negara, walaupun waktu itu tidak saya ungkapkan, Lanyala Mahmud Mataliti melakukan apa yang disebut dengan constitutional disobedience. Constitutional disobedience. Dia bukan lagi distrust. Dia bukan lagi disorder, tapi dia langsung menunjukkan di hadapan semua petinggi negara sebagai constitutional disobedience jika menunjuknya Undang-Undang Dasar 2002. Tapi kalau menunjuknya Undang-Undang Dasar 45, maka Lanyala Mahmud Mataliti justru sedang menunjukkan obedience, constitutional obedience. Pertanyaan, mana yang dipakai? Siapa yang bisa jawab saat itu kenapa Lanyala Mahmud Mataliti seperti itu? Nggak ada seorang pun, bahkan tidak ada satupun ahli tata negara yang menyatakan apakah Nyala sebagai ketua DPD melakukan itu dengan constitutional obedience atau constitutional disobedience. Nggak pernah muncul kajian itu. Kalau pakai bahasa kerennya, bahasa negara, Lanyala Mahmud Mataliti melakukan pembangkangan konstitusi jika pakai 2002. Tapi kalau pakai 45 enggak, dia justru penegakan konstitusi. Tinggal kita pilih secara politik. Pertanyaan pokoknya menjadi kekuatan politik formal ada di mana? Nah, kekuatan politik formal ada di mana? Itu ujungnya adalah diatur tambahan di situ. Di situ kelihatan yang digerak-gerak itu kabel. Nah, di situ kelihatan bagaimana kekacauan cara berpikir dari orang-orang. Yang menarik kemarin Kompas bersama Yakob Tobing, bersama Baru Mulya Lubis, bersama Mahfud MD menegaskan tentang negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 2002. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam perspektif. Yang pasti kalau Mahfud jika dia debat, saya menghindar.
Waalaikumsalam. Lanjut. Bapak sekalian, gambar ini menunjukkan betapa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 2002 menabrak fondasi dan menabrak visi misi. Kelihatan di situ nabraknya, sehingga semuanya kesannya menjadi politisasi. Ini gambar ini kelihatan begitu. Dan itulah cerita buku ini, Prahara Bangsa. Prahara Bangsa gitu ceritanya dikesani. Makanya saya ingat di WA konstitusi itu orang yang pertama menyatakan Joko Widodo I am the king, I am the law adalah saya. Siapa yang balas? Busa Saroni. Gue ingat banget. Gue orang pertama bilang Joko Widodo adalah I am the law, Joko Widodo adalah I am the king. Tesisnya begini sesungguhnya. Yang jawab cuma satu, Busa Saroni. Tapi setelah itu Busa nggak berani jawab lagi. Dan nggak ada teman-teman menjawab. Kenapa tesisnya? Baru berikutnya baru keluar authoritarian legalism. Saya bukan mengatakan bahasa dulu, tapi poinnya adalah sama seperti kasus pagar laut, kita acap kali telat. Sama seperti soal PPN 12%, kita acap kali telat. Sama seperti penambahan soal konsesi untuk perguruan tinggi, kita telat gitu memahami. Acap kali kita telat. Udah di sana terus berjalan. Ketika saya di Golkar dulu, ejekan buat saya adalah kita asik nih ngomong politik. Di sana ngomongnya soal ekonomi. Itu saya betul saya diejek oleh teman-teman. Kadin, lo ngomong politik, di sana bukan ngomong ekonomi. Saat itu ketika saya di Golkar. Lanjut, next. Biar cepat. Lanjut. Pak. Lanjut. Ya, ini buah-buah perubahannya. Tadi yang satu sudah kelihatan bagaimana manipulasinya. Yang berikutnya, lanjutin aja, silakan Bapak baca itu. Lanjut. Pak, ini yang mendalam sesungguhnya. Ini data 64 tahun. Ulang, data ini data 64 tahun, bukan data dua generasi. Tapi orang tidak sadar bahwa data 64 tahun ini membuktikan bahwa sesungguhnya sedang terjadi penghisapan yang terus menerus atas kondisi bangsa. Lihat Bapak grafiknya, gambarannya seperti itu. Ini bagi teman-teman yang mengaku free market mechanism, yang mengaku free enterprise, yang mengaku free project exchange, nggak masalah. Tapi kalau diambil dalam kerangka secara mendalam, orang mestinya sadar bahwa dengan grafik seperti ini, ketika dihubungkan dengan PDB, ketika dihubungkan dengan PDB per kapita, ketika dihubungkan dengan yang namanya kerentanan eksternalitas, kalau pakai ekonomi moneter fiskalnya, saya ulang, pakai ilmu kerentanan eksternalitas, maka sesungguhnya yang sedang terjadi, Indonesia tidak akan pernah berhenti dihisap. Tidak akan pernah berhenti dihisap. Sepanjang sistemnya begini. Nah, itu kelihatan dari grafik. Ini data 60 tahun. Bagaimana dari tahun 64 sampai 97 dan seterusnya. Lanjut. Bapak sekalian, saya mengatakan kalau kita begini, selama 10 tahun kita berhadapan dengan resepsi. Untungnya itu minta maaf. Dia berada tangan bersama Joko Widodo, tapi Richard minta maaf. Saya minta maaf. Oh, kita saya ngomongin. Jantan nih. Lo enggak, asal-muasalnya bikin ya. Dari hardernya Joko Widodo sampai berani bikin perjanjian sama Joko Widodo, tapi Joko Widodo tidak mau berjanji. Dia ngomong, gue minta maaf ya, lo ngajak-ngajak lo jadi Joko Widodo, sekarang gue ngaku salah, gue minta maaf. Itu dia ngomong betul. Gak ada politisi yang kayak dia dalam kacamata gue. Dia terbuka untuk itu. Apa buktinya? Karena buktinya sebenarnya, maaf ya, secara terbuka sekarang saya mau melakukan itu yang tidak melakukan teori resepsi atas politiknya Joko Widodo ini. Jadi Rike tidak larut dalam politik resepsinya Joko Widodo. Apa resepsi? 3. 1. Menipu. 2. Memutus mata rantai sejarah.
memutus mata rantai sejarah baik dengan sosok atau objek. Yang ketiga yang paling susah, ini yang ketiga. Kalau pakai bahasa Inggrisnya, equivocation. Kalau pakai bahasa Inggrisnya mencungkit balikan sejarah. Lanjut, biar cepat biar teman-teman yang membahas. Nah, ini pertanyaan. VUCA itu volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Tesisnya cuma 3 kuadran, tapi kuadran ini panjang sebenarnya. Kuadran pertama adalah sistem dan aktor. Dalam gambar saya, itu di grafik ada situasi Indonesia, dia rusak sistem, rusak aktor. Kuadran pertama adalah rusak sistem dan rusak aktor. Kelihatan di kuadran pertama. Kuadran kedua adalah legalitas dan legitimasi. Jadi legalitas dan legitimasi. Pada Joko Widodo dan pada Prabowo Subianto ada legalitas, tapi tidak ada legitimasi. Itu kerasnya. Yang paling mengkhawatirkan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang paling mengkhawatirkan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga yang saya tandai warna kiri bawah. Kiri bawah adalah Prabowo Subianto sakit, Gibran sehat. Prabowo Subianto sakit, Gibran sehat. Dampaknya berlaku pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. Selama itu terjadi seperti ini. Ini kuadran komunikasi politik. Itu situasi VUCA. Tapi sebelumnya sudah terjadi tentang demokrasi ekonomi kantor karuan. Termasuk di jabatannya 5 indikator berantakan perekonomian. Bapak sudah tahu, saya lewatin aja. Lanjut. Ketika saya membahas kajian Susilo Bambang Yudhoyono tentang Trans-Pacific Partnership digagas oleh Obama, kalimat yang saya dapat adalah kudeta korporasi. Pada kasus pada tahun itu adalah kudeta korporasi. Jadi kalau teman-teman menyebutnya state corporate crime, saya langsung lebih menyebut sebagai kudeta korporasi. Kenapa? Karena posisi demokrasi korporasi. Kenapa? Disohhikan oleh yang namanya aguan. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Investor IKN tidak ada investor. Kalau sekalian, sebetulnya buku saya sudah diluncurkan oleh Lanyala Center di Surabaya pada tanggal 17 dan pada tanggal 19 oleh masyarakat keuangan Jawa Timur. Saya menyebut apakah kalimat kami menyelamatkan wajah presiden, kalimat sebagai tangible transaction bisa diubah menjadi intangible transaction, bisa diubah menjadi tangible transaction, Pak? Orang tua menyatakan pasti. Jadi intangible transaction tadi pasti berubah menjadi tangible transaction, muncul lagi. Jadi nggak ada tuh tempat transaksi. Namun kok usaha penyelamatan bisa gratis? Nggak ada gratis. Apa kalimat mereka rata-rata? Kami beragam. Itu kalimat mereka rata-rata. Kami beragam. Apa ini transaksi bisnis? Ini saya quote habis seperti ini, dan ini dimulai dengan sesungguhnya pernyataan Jatuh Kebus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di buku saya nanti, pernyataan Jatuh Kebus pada National Security Strategy of US September 2002. Saya bongkar habis di situ bagaimana kredo Amerika. Nah, menarik sedikit saya sampaikan. Saya iseng bincang GPT. Saya adu kredonya Jatuh Kebus dengan sikap politik Amerika. Saya GPT nggak saya jawab. Karena terjadi inkonsistensi. Lanjut. Nah ini yang saya biasa ngomong kayak gini sama si Kibarilah dan sama Dharma Paripun, tapi kemudian berubah terakhir. Bu Siti, tadi pagi saya baca program Kennedy dihajar habis oleh Demokrat untuk 2 hal. Pertama untuk soal bagaimana vaksin
Dan yang kedua soal bagaimana sebenarnya AIDS. Nah, itu dikaitkan dengan bagaimana penyelamatan Anthony Fauci. Jadi Anthony Fauci sudah diselamatkan lebih dahulu. Ya, sudah diselamatkan lebih dulu oleh Biden sebelum dihajar habis oleh namanya Donald Trump, karena Donald Trump memang menyasar. Teman-teman sekalian, desain berpikirnya. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana desain berpikir ini, lihat lampiran. Lampirannya adalah MOU antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates. Jadi dengan Bill Gates. Nah, ini saya bikin desain berpikir begini. Lanjut. Jadi kalau perang yang sekarang terjadi sesungguhnya sudah mereka rancang sejak 2004, 2008, dan 2022. Musuh mereka tidak pernah berubah. Bagaimana ini saya ambil dari National Defense Strategy of US. Jadi saya ikuti bagaimana kekalahan Amerika menghadapi China dari mulai 2002, 2004 sampai berlanjut sampai kondisi 2020 dan sampai sekarang. Kalimat yang paling akhir adalah dari Peter Texas dengan judul buku American Crusader, Kill Islam. Kill Islam. Dan itu tersebar di mana-mana sehingga mengganggu bagaimana. Tapi itu dibiarkan oleh Trump. Kalau Bapak percaya silahkan lihat sendiri dari buku American Crusader. Tapi saya berdesain untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Amerika konsisten. Saya ulang, Amerika siapapun presidennya, Amerika konsisten. Jadi bukan sekarang. Ini dimulai kalau buku Iksan Dimensi menyatakan ini dimulai dari Woodrow Wilson. Jadi bukan dari sekarang. Kenapa saya ambil cuma sekarang? Karena up to date. Tapi kalau kita mundur ke belakang, dia ternyata konsisten dari zaman Woodrow Wilson. Lanjut. Ini sebagian cerita tentang Anis Aryani. Kalau awalnya. Lapis pertama siapa? Lapis kedua siapa? Lapis ketiga siapa? Lapis keempat siapa? Lapis kelima siapa? Posisi api itu bisa kita tempatkan dalam analisis ini. Makanya dengan mudah kita bisa membaca apa agenda posisi api kalau pakai desain berpikir ini. Bapak bisa lihat di sini di halaman ini. Mudah sekali membacanya. Sama seperti Garuda Biru. Ketika Garuda Biru Indonesia darurat, cara membacanya mudah sekali. Kalau kita pakai desain berpikirnya ini, kita bisa langsung tahu orang ini ada di mana posisinya. Kita bisa tahu isunya kemana larinya. Kita bisa tahu isi pesannya apa, tinggal kita konfirmasi. Konfirmasi adalah pemberitaan-pemberitaan yang mereka munculkan sesuai dengan desainnya, sesuai. Ini saya bikin seperti ini dari berbagai sumber. Ini ada di perangkat bangsa sudah. Lanjut. Ini bukti donasi dan pendanaan Badan Kesehatan Dunia. Itulah salah satu alasan Trump keluar dari Badan Kesehatan Dunia, bukan hanya karena berbeda soal vaksin dan COVID, ada hal lain. Dia berbeda dengan jajaran Pfizer, dia berbeda dengan Bill Gates. Yang paling penting, dia menyelamatkan ratusan juta dolar APBN Amerika. Ratusan juta dolar. Bisa bilang angkanya apa? Saya serius bicara. Kelihatan serius. Ini bukti bahwa sesungguhnya COVID dan vaksin bukan agenda biasa. Bagaimana mungkin BMGF menjadi donatur yang bisa bersaing dengan negara Amerika? Bisa kelihatan angkanya. Bisa kelihatan angkanya. Itu makanya teman-teman yang dulu konspirasi macam Chris Omari yang kemarin berkata ini. Saya bilang jawabnya dengan data dong, jangan dengan ngoceh, jangan dengan opini, karena nggak fair kalau sudah jawab dengan opini. Jawab dengan data. Lo pakai data kok ngomongnya gitu. Terus sedikit lagi, buat terakhir teman-teman. Lanjut bang. Habis, baik. Sebagai penutup teman-teman sekalian. Kata kalian bertanya pada saya tentang konstruksi Cina di Indonesia. Apa pendapatnya? Di Pamulang khusus. Saya jawab kata, pidato saya di teman-teman Petamburan pada Maret 2017 tidak fair kalau kita cuma konsentrasi pada Cina, pada Cina.
Warna kuning. Tidak fair. Saya mengenai sentimen terhadap Cina dibangkitkan oleh gerakan intelijen Washington. Kenapa? Karena sejak 2002 hingga hari ini Amerika tetap kalah dalam perang cyber, Amerika tetap kalah dalam persoalan perang dagang, Amerika tetap kalah dalam perang elektrik vehicle. Teresa lewat dengan BYD, Build Your Great. Jelas kalah sudah. Pada hari ini, ketika yang namanya Cina dikenakan tarif, Cina malah menyatakan, terima kasih, kami akan mengoptimasi pasar kami. Baik, Anda silakan urus dengan negara, saya akan urus negara saya. Saya kebetulan, saya masih lihat sama Arif, bagaimana saya ikut beberapa kajian keluar. Nah, saya ingin mengatakan pada teman-teman, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Jangan kita makan isu sentimen negatif Arab terhadap Cina. Tapi juga jangan ikut sentimen Cina untuk negatif terhadap Arab. Saya tidak mengerti cara berpikirnya Prabowo Subianto. Kalau memang harus bicara bebas, politik bebas aktif. Karena sentimen terhadap kuning dibangun oleh sentimen negatif, maksud saya. Dibangun oleh putih, sentimen putih dibangun oleh kuning. Mari kita ikuti isu di belakang Belt and Road Initiative. Jangan dulu kasusnya cuma soal turnkey project. Jangan bisa begitu kita melihatnya. Kita ambil satu diksi saja, satu narasi saja. Pada Belt and Road Initiative apa isinya dalam pertumbuhan? Apa kata kuncinya? Narasinya? Kerjasama pertumbuhan. Kerjasama pertumbuhan. Apa isu putih dalam konstruksi pertumbuhan? Kesinambungan pertumbuhan. Maka pertanyaannya bagi putih, siapa yang sebenarnya sinambung? Mereka pakai SDG. Di situ rata-rata ekonomi Indonesia dan kalangan intelektual Indonesia terjebak. Istilah saya, putihlah false. Aladina humpi ke protein sahur. Anda terbenam dalam kebodohan, Anda hayat dalam kebodohan, dan Anda lalai akan kebenaran. Kenapa? Anda kejar pada SDG siapa pemodalnya, Anda kejar siapa penentu teknologinya, Anda kejar siapa pemegang global settingnya, Anda kejar siapa penentu payment sistemnya. Anda akan dapat siapa penentu di balik kata-kata sustainable growth. Sebaliknya ketika kita kejar tentang kerjasama pertumbuhan, ini saya ambil di Prahara Bangsa dan saya ambil di Bangsa Terkelam. Sebaliknya ketika kita kejar tentang kerjasama pertumbuhan, pertanyaan muncul. Kerjasama? Emang kita setara? Setara nggak? Setara nggak? Kata langsung jawab enggak. Apa buktinya? Lihat aja kita bisa baca kata Bandung. Anda nggak setara. Anda lihat aja namanya teman-teman jangan bangga dengan hilirisasi. Kalau ada orang bangga dengan hilirisasi, dia tidak punya data detail tentang industri hilirisasi. Saudara Iksan, saya melihat Anda itu intelektual yang tidak sama dengan intelektual yang dikritik oleh Jawawi Imron, bahwa dubur ayam yang menghasilkan telur itu lebih mulia daripada mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur atau jalan. Karena apa? Saya bersama Iksan dan Mulyadi mendampingi Ketua DPD kelima keliling ke kampus-kampus untuk menjelaskan adanya Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang Dasar 2002. Saya ingin Iksan cerita perjalanan panjang itu. Seperti ini teman-teman, ada kerisauan setelah keliling dari Sumatera sampai ke Sulawesi, ada kerisauan mendalam secara intelektual. Betapa banyak kalangan intelektual yang tidak paham tentang tercukir balikannya Undang-Undang Dasar 45 oleh Undang-Undang Dasar 2002. Saya naikin lagi sedikit. Lebih menyedihkan lagi ketika saya bersama dengan Ketua DPD kelima ke MUI. Sangat sedih. Saya tidak melihat betapa ternyata para ulama yang menyebut diri sebagai ulama di level nasional itu sebagai sebuah lembaga dari berbagai aliran, dia tidak mengerti, bahkan mengkritik habis-habisan. Ini cuma karena nggak puas ya kejabatan, ingin lebih besar lagi, ngomongnya sinis.
Yang menarik justru teman-teman yang non-Muslim. Saya terbuka sama itu. Yang menarik justru teman-teman non-Muslim. Mereka menyahut, mereka merespon. Satu-satunya yang tidak merespon cuma NU. Jadi dari perjalanan kami dari Sumatera sampai ke Sulawesi, pembelajaran yang paling mendalam adalah kita sudah disepsi oleh kekuatan luar, dan hasil persepsi itu adalah kita menikmati pemilu, sebuah keniscayaan untuk memilih pemimpin. Kita menikmati pemilu dan disebut oleh kalau Nyala menyebutnya sebagai membelakangi Pancasila, saya menyebutnya sebagai mengkhianati Ibu Pertiwi. Dan itu saya saksikan mata kepala. Misalnya terus terang ketika saya menghadapi senat guru besar di salah satu saya nggak usah sebut universitasnya apa di, saya bisa menyebut begini, bahkan sampai kalau kurang baca banyak baca dulu lah baru ngomong. Itu di hadapan senat guru besar di sebuah universitas bergengsi di Surabaya. Dan rektornya, senat guru besarnya sampai malu ketika lagu yang dia bacakan, yang dia nyanyikan itu justru ternyata saya menyebut di situ diketuti oleh Undang-Undang Dasar 2020. Dia tidak sadar itu. Dia nyanyikan lagu itu sebagai himne mereka, tapi kemudian dia tidak sadar bahwa lagu yang mereka nyanyikan itu diketuti oleh Undang-Undang Dasar 2002, dan kemudian mereka membantahnya, dan kemudian saya bilang ini konsistensinya nggak ada. Terakhir yang paling menarik adalah ketika kami ketemu dengan beberapa organisasi dari keagamaan yang lain yang dalam pembelajaran ketemu dengan teman-teman itu, mereka melihat akar budaya dengan keragaman agama itu memang ada di Undang-Undang Dasar 2002. Dan itu muncul dari dokumen yang Anda pegang. Dokumen yang Anda pegang itu kelihatan di sini. 3 tuntutan raja. Nanti kami akan membagikan kembali misalnya naskah akademik proposal untuk kembali ke 45. Kami sudah siapkan. Kami akan membagikan juga tentang bagaimana utusan golongan dan utusan daerah. Kami akan bagikan juga peta jalan. Jadi ada beberapa dokumen yang sudah, di antara beberapa Bapak sudah pegang, tapi peta jalan sudah diproduk oleh DPD, naskah akademik sudah diproduk oleh DPD. Yang paling menarik tadi yang saya bilang, bagaimana seorang Lanyala punya nyali melakukan, dan dalam bahasa akademik saya, constitutional disobedience jika merujuknya pada. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya dikritik oleh teman-teman sendiri. Kenapa saya menggunakan pasal 11 antara dasar Gerindra? Biarin aja mereka kayak gitu. Nanti kan mereka mau kok kembali. Lalu saya ingat saya dialog sama kakak saya, Suko Sudarso. Bagaimana Pak Suko memberikan penjelasan tentang situasi yang baik secara pribadi dan pengalaman pribadinya, maupun dalam beberapa kerangka pemikiran yang masuk sebagai tokoh politik yang cukup senior di Indonesia. Saya kira gitu kalau tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Ya, mari, ayo. Terima kasih. One Kawan TV 1